Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Nadia Pratiwi. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2. Di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan interview dari Google Student Ambassador. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling saya sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google dan mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik saya untuk menyalurkan antusias itu di kampus. Ya, budaya yang paling saya sukai dari perusahaan Google itu adalah selalu mencoba dekat dengan penggunanya. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan Google itu selalu mencoba untuk membantu penggunanya mempermudah pekerjaannya sehari-hari. Contohnya seperti adanya Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Lens itu sangat membantu pengguna dalam mencari informasi ataupun membuat informasi secara global ataupun online. Nah, mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik saya untuk menyalurkan antusias itu? Karena dengan menjadi bagian dari Google Student Ambassador, saya akan menjadi bagian dari pelopor yang mampu untuk membantu mengembangkan inovasi itu ya untuk di kampus. Nah, dengan saya menjadi bagian dari Google Student Ambassador, saya akan cenderung memiliki kemampuan atau memiliki kepercayaan yang akan dipercaya oleh orang-orang ketika saya presentasikan ataupun menyampaikan ide-ide kreatif yang dikembangkan oleh Google. Lalu selanjutnya, bayangkan jika saya membuat acara Tit and Chill di kampus. Tujuan acaranya adalah membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan saya rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Nah, ide yang akan saya sampaikan itu adalah kegiatan Research for Learning, di mana mahasiswa itu akan bisa menggunakan Google Lens untuk mencari informasi-informasi yang ada di sekitarnya. Jadi rencananya itu mahasiswa akan menggunakan Google Lens yang ada di handphone masing-masing untuk mencari informasi-informasi dari hal-hal yang ada di sekitarnya. Mahasiswa yang mendapatkan informasi paling menarik menurut mahasiswa-mahasiswa lainnya akan mendapatkan reward berupa pembelajaran mengenai penggunaan tools Google ataupun cara prompt di AI yang baik. Nah, itu adalah program berkelanjutan yang bisa terus dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus. Bagaimana cara dia untuk memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan oleh Google sehingga nantinya teknologi itu akan membantu mahasiswa lainnya untuk mempermudah tugas-tugasnya, memahami materi, ataupun menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk tugas lainnya. Nah, selanjutnya, setiap orang itu pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mengenai sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah saya alami dan bagaimana cara saya untuk menyelesaikan dengan cara yang kreatif dan tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu pada saat itu. Nah, suatu pengalaman yang pernah saya alami itu adalah ketika saya menjadi bagian dari kepanitiaan. Di kepanitiaan ini tentunya saya mendapatkan begitu banyak masalah. Di masalah itu, saya waktu itu pernah menjadi panitia di penggalian dana. Nah, untuk penggalian dana, saya harus mengajukan sponsor-sponsor ataupun melalui penjualan merchandise. Tapi namun itu bukan hal yang langsung mengacu atau kita langsung mendapatkan reward yang kita inginkan karena kita terlalu berharap atau menginginkan imbalan dari pihak lain. Itu merupakan hal yang cukup sulit ketika saya menjadi bagian dari si
pengembalian dana di kepanitiaan, dan ide yang saya usulkan pada waktu itu adalah ikut berkontribusi nyata untuk memberikan dampak. Jadi saya mengusulkan untuk panitia-panitia, baik itu di penggalian dana ataupun panitia yang sedang tidak bertugas pada saat itu, untuk membantu mencarikan botol-botol plastik atau botol-botol bekas yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan biasanya mahasiswa yang ada di sekitar wilayah saya itu adalah yang berada di kos. Jadi dia akan hmm, dia akan memiliki banyak sampah-sampah seperti botol. Nah, dari itu kita bisa gunakan untuk dijual kembali ataupun dibuat kerajinan-kerajinan yang bermanfaat, sehingga nanti dana itu bisa kita langsung gunakan dalam kegiatan atau event. Jadi dari hal yang saya lihat, banyak juga mahasiswa yang ikut berkontribusi. Mereka tidak merasa merugi dengan memberikan sampah tersebut. Namun saya merasakan bahwa apa yang mereka sebut sampah itu bisa menjadi manfaat bagi saya di kegiatan tersebut. Dan dari itu dana yang dikumpulkan juga cukup untuk setidaknya menutupi setengah atau sebagian dari kegiatan event. Karena kontribusi dari mahasiswa itu cukup banyak dan solidaritas juga dari mahasiswa saya sangat apresiasi. Selanjutnya adalah jika saya terpilih menjadi Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan saya paling membuat saya bangga dalam 3 bulan pertama, apa dampak yang ingin saya ciptakan dan hingga luar kampus melalui peran ini. Jadi selama 3 bulan pertama, saya akan merasa bangga karena saya mendapat predikat sebagai Google Student Ambassador. Dengan predikat itu, saya akan ikut berkontribusi khususnya dalam program-program yang menggunakan AI ataupun teknologi Google khususnya di kehidupan kampus. Nah, dari itu mungkin saya akan melaksanakan kegiatan sosialisasi yang didukung oleh Google khususnya, di mana saya akan mengajarkan bagaimana sih mahasiswa itu bukan untuk hal-hal yang langsung mengacu kepada materi, namun bagaimana prompt itu dapat menganalisis, dapat dipahami tentunya, dan dapat memberikan hasil yang memang sepatutnya itu membantu mahasiswa, bukan hanya sekadar memberikan masukan langsung, tapi juga membantu mahasiswa untuk memahami pelajaran atau materi yang diberikan. Nah, dampak yang saya ingin ciptakan di luar kampus itu nantinya saya ingin membantu UMKM yang ada di desa terdekat di kampus saya itu seperti Desa Panji untuk mengembangkan UMKM-nya itu, sehingga nanti UMKM-nya itu terlihat di Google Maps ataupun di apps-apps yang menjual produk-produk online. Jadi nanti UMKM itu akan mampu lebih berkembang, lebih dikenal oleh masyarakat. Karena saya merasa waktu saya tinggal di Desa Panji itu, untuk akses makanan itu masih minim. Makanan online khususnya, makanan yang perlu dikirim itu masih minim. Jadi dengan adanya perkembangan dari teknologi, membantu dia untuk mengembangkan bisnisnya di Google Maps khususnya, dan itu nantinya saya ingin masyarakat bisa menjadi lebih berkembang. Saya ingin juga nantinya untuk UMKM yang ada di desa yang saya bina itu bisa lebih maju dan lebih dikenal oleh masyarakat. Baik, mungkin sekian jawaban interview dari Google Student Ambassador oleh saya. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang dimengerti ataupun yang salah saya ucapkan. Saya tutup interview ini dengan terima kasih. Sampai jumpa.